Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Porlinta, NIM 1920502060, kelas BPIB, Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas akhir saya, tugas mata kuliah Kesehatan Mental, didampingi oleh Ibu Indah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gangguan psikosis. Gangguan psikosis ini sering disebut juga dengan gangguan psikotik. Gangguan psikosis atau gangguan psikotik ini adalah kondisi di mana penderitanya mengalami kesulitan untuk membedakan kenyataan dan imajinasi. Gejala yang muncul dari penderita psikosis umumnya berupa delusi atau waham dan halusinasi. Kondisi psikosis lebih merujuk pada suatu gejala penyakit lain. Contoh dari gangguan psikosis adalah penderita psikosis akan memiliki anggapan bahwa dirinya seorang agen rahasia negara, namun pada kenyataannya tidak. Dan contoh lainnya adalah mendengar suara orang berbicara meski tidak ada yang berbicara. Penyebab pasti dari psikosis ini belum diketahui, tetapi memiliki pola tidur yang buruk, mengkonsumsi alkohol atau menggunakan ganja, dan mengalami trauma akibat kehilangan seorang seperti orang tua ataupun pasangan merupakan termasuk faktor dari penyebab terjadinya gangguan psikosis. Psikosis juga dapat dipicu oleh kondisi yang terjadi karena adanya gangguan pada otak seperti penyakit Parkinson, penyakit Huntington, tumor atau kista otak, stroke, epilepsi, infeksi yang menyerang otak seperti HIV dan sifilis. Pada kasus lain, psikosis dapat muncul sebagai gejala atau penyakit. Penyakit tersebut meliputi skizofrenia, depresi berat, gangguan bipolar. Selain delusi dan halusinasi, ada gejala yang muncul ketika seseorang mengalami psikosis, meliputi yang pertama sulit berkonsentrasi, gangguan tidur, gelisah, merasa curiga, gangguan berinteraksi dengan orang lain, berbicara melantur tidak sesuai dengan topik, dan merasakan dorongan untuk bunuh diri, dan suasana hati menurun. Gejala psikosis yang muncul pada tiap orang dapat berbeda-beda, tergantung penyebab, usia, dan keparahan kondisi. Pengobatan psikosis pun berbeda-beda, tergantung penyebab yang menyertai dalam menangani pasien psikosis. Dokter jiwa atau psikiater akan mengajukan obat-obatan atau terapi tertentu yang sesuai dengan kondisi. Pencegahan psikosis ini belum ada metode yang pasti untuk pencegahannya, tetapi dengan mengurangi resiko terjadinya gangguan ini dapat dikurangi dengan upaya pencegahan terhadap faktor yang dapat memicu psikosis, seperti dengan tidak mengkonsumsi alkohol dan melakukan latihan relaksasi guna menghindari stres dan depresi. Pesan dan kesan untuk seseorang yang mengidap gangguan psikosis di tengah-tengah masyarakat. Untuk masyarakatnya, sering mengajak seseorang yang terkena gangguan ini bercerita. Jangan pernah menyuruh orang ini bersendirian atau sendiri, karena dengan hal tersebut bisa memicu mereka itu berhalusinasi. Sudah itu, untuk seseorang yang terkena gejala psikosis, tetap kuat dan tetap semangat dan supaya bisa pulih kembali. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.